Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Ya, suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik, terima kasih Bapak. Ini pesertanya sudah ada kurang dari 20 orang. Ini masih ada yang ditunggu kah Bapak Ibu untuk nama-nama pesertanya? Atau bisa kita mulai? Sambil berjalan aja. Baik, tapi ini kira-kira ada yang belum hadir ya Pak ya? Iya. Oh baik, mungkin Bapak Ibu komunitas maupun dinas ada temannya yang belum hadir bisa dikontak untuk segera masuk ke ruang meeting Zoom. Sebentar lagi akan kita mulai. Bapak Ibu narasumber di sini sudah ada Mbak Anti dengan Pak Heru. Ya. Oke, satu lagi Bu Fafa belum hadir. Baik. Baik, Pak Heru, Mbak Anti, kita mulai dulu saja sambil menunggu Bu Fafa dan yang lain. Boleh, Mbak. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Heru, Mbak Anti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesiana Kabupaten Garut untuk sesi kedua. Kali ini saya kembali menemani Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu narasumber juga dengan Bapak Ibu peserta untuk diskusi menindaklanjuti hasil pembicaraan yang pada minggu lalu atau sesi pertama. Baik, sebelumnya sudah ditampilkan tata tertib selama Lokakarya. Ini sama ya Bapak Ibu seperti yang minggu kemarin. Mohon bisa dipahami dan bisa diterapkan dengan baik. Baik. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Kita mulai di pukul 13.11. Diharapkan pada sebelum pukul 15.11 kita sudah bisa menyudahi diskusi.
Tapi nanti dikembalikan kepada forum apakah memang lebih cepat atau lebih lambat selesainya. Baik, jika minggu depan kemarin diminta untuk minggu kemarin diminta untuk sudah ada konsep kegiatan pemetaan sumber daya, baik sumber daya manusianya maupun pembiayaannya. Lalu minggu kemarin juga disarankan untuk mengadakan pertemuan secara daring atau tatap muka langsung dengan dengan dinas provinsi. Ya, mungkin bisa dari situ atau dikembalikan kepada para narasumber untuk diskusi pada siang hari ini. Baik, silakan Pak Heru, Mbak Anti, Bu Fafa. Fafa belum. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Di jadwal terbaru Pak Dede harusnya Mbak Hana yang masuk ke sini. Oh ya, baik. Ya, saya belum Dede tahu, sudah hadir. Oh ya. Pak atau Mas Dede. Ada Mas Dede. Oke. Ya, sudah hadir. Mas Dede, Mbak Anti, Bapak Ibu sekalian dari Kabupaten Garut, selamat siang. Minggu lalu memang sudah dibicarakan pertama poin bahwa teman-teman di Kabupaten Garut sebaiknya berkoordinasi dengan kepala bidang kebudayaan di Semarang Provinsi Barat karena pihak Disparbud Provinsi Jawa Barat memang berinisiatif untuk keinginan penyelenggaraan festival di wilayah Jawa Barat untuk menjadi bagian dari platform Indonesiana. Nah, terutama yang paling intensif dilakukan oleh pihak Disparbud Provinsi Jawa Barat adalah mengorganisir di wilayah Ciayu Majakuning. Nah, sementara Garut mempunyai proposal sendiri dengan festival Muharram atau festival 1 Muharram, itu juga sesuatu yang masih kita diskusikan. Jadi perlu dibicarakan tentang kemungkinan untuk berkaitan atau berhubungan atau menjadi satu bagian dari rangkaian festival di wilayah Jawa Barat. Lalu yang kedua adalah terkait dengan objek kemajuan kebudayaan. Minggu lalu sudah disebutkan bahwa sempat ada pertemuan di wilayah Garut membicarakan tentang program pemajuan kebudayaan dan disepakati pada pertemuan tersebut ada fokus pada 4 objek kemajuan kebudayaan. Nah, tapi minggu lalu belum disebutkan secara jelas apa saja 4 objek kemajuan kebudayaan yang dijadikan fokus untuk Kabupaten Garut. Artinya kesimpulan menyeluruhnya sebenarnya konten kegiatan yang diajukan Kabupaten Garut untuk menjadi bagian dari platform Indonesia masih dalam proses diskusi, masih dalam proses promo. Nah, untuk memancing diskusi kali ini, saya akan membacakan kutipan atau ringkasan dari pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Garut yang sudah dilampirkan dalam buku Strategi Kebudayaan Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ini bukunya. Jadi Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2018 menghasilkan buku ini, Strategi Kebudayaan Indonesia, yang di dalamnya merupakan rangkuman dari pokok pikiran kebudayaan daerah yang sudah didata oleh pihak Dirjen Kebudayaan pada saat itu. Kabupaten Garut termasuk di dalamnya. Nah, saya akan bacakan ringkasan dari Kabupaten Garut. Pertama, permasalahan di bidang pelindungan adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat akan isi dan nilai objek kemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Lalu ada kekhawatiran tentang kondisi keamanan dan keselamatan objek kemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Kemudian juga belum adanya kebijakan yang kuat dan menyasar langsung pada objek kemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Kemudian terkikisnya OPK dan CB di tengah masyarakat akibat modernitas dan ekonomi yang terbatas. Nah, hal ini sebenarnya seperti umumnya rangkuman dalam tantangan ya, yang tercantum dalam 7 tantangan di buku Strategi Kebudayaan. Nah, lalu rekomendasi dari permasalahan tersebut adalah mensosialisasikan isi dan nilai OPK dan CB demi mengantisipasi salah persepsi entah dari masyarakat secara langsung maupun dampak modernitas perbedaan budaya ataupun agama. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti dalam PPKD Kabupaten Garut sebenarnya sudah dicantumkan kekhawatiran bagaimana
menyangkut objek kemajuan kebudayaan maupun cagar budaya itu berbenturan dengan modernitas, berbenturan dengan perbedaan budaya ataupun agama. Nah, itulah kenapa dalam kesepakatan di Disparbud Provinsi Jawa Barat Maret 2020 disepakati untuk membuat ikatan tematik berupa yaitu ritus dan air, karena ini berkaitan juga dengan persoalan salah persepsi antara perbedaan budaya ataupun agama. Itu terjadi dan kemudian teman-teman bersepakat, teman-teman yang berkumpul saat itu di Bandung bersepakat bahwa jika membuat kegiatan yang mengangkat masalah ritus, persoalan perbedaan persepsi tersebut bisa dikelola dengan baik. Nah, lalu selanjutnya PPKD Kabupaten Garut tentang hal pengembangan, tentang bidang pengembangan, masalahnya adalah kurang sarana dan prasarana, kurangnya kegiatan ya, event terkait objek kemajuan kebudayaan dan cagar budaya, belum terdapat karya seni yang berakar budaya khas daerah yang berkelas dunia, lalu kurangnya perhatian masyarakat dan generasi muda pada objek kemajuan kebudayaan, kurangnya penggalian potensi objek kemajuan kebudayaan dan cagar budaya sebagai penguat pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian di bidang pembinaan, kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap masalah regenerasi sumber daya manusia di bidang objek kemajuan kebudayaan dan cagar budaya, masih kurangnya sanggar atau lembaga yang bergerak di bidang OPK dan cagar budaya. Nah, itu rangkuman dari PPKD Kabupaten Garut. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk merancang isi kegiatan yang diajukan oleh Kabupaten Garut pada platform Indonesiana, perlu kiranya kita pertimbangkan apa hubungannya dengan poin-poin yang tercantum dalam PPKD tersebut. Nah, itu sementara bahannya pengantar dari saya. Silakan mungkin dari Pak Adi atau Mas Dede yang akan memantau poin-poin lain untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Ya, silakan Mbak. Selamat siang teman-teman di Garut, Pak Heru dan Mas Dede. Untuk sementara saya akan menyimak dulu ya, karena memang saya baru bergabung di Lokakarya kedua ini, jadi nanti saya akan ikut di dalam sesi yang diskusi saja gitu. Terima kasih. Silakan Mas Dede. Baik Mbak Anti, Mas Heru, Bapak Ibu semua di Garut. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau tadi Heru sudah membacakan ya PPKD atau semacam rangkuman dari PPKD Kabupaten Garut, saya mau mereview untuk mengingatkan kembali beberapa poin yang kita garis bawahi pada pembicaraan Indonesiana Lokakarya Indonesiana yang pertama di tanggal 9 yang lalu ya, 9 Oktober lalu. Pada dasarnya kita menggarisbawahi bahwa festival yang diajukan oleh Kabupaten Garut untuk bekerja sama dengan platform Indonesiana itu fokusnya belum terlalu kelihatan. Jadi dia kita pandang masih materi kegiatannya baik dari segi substansi maupun dari formatnya itu terlalu variatif dan membuat fokus kegiatan belum terlalu tampak, dan kemudian tentu saja akibatnya salah satunya adalah apa yang ingin kita capai di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu penguatan ekosistem, itu agak sukar kita ukur karena indikatornya menjadi tidak jelas gitu. Nah, akan tetapi kita sudah memberi gambaran sedikit bahwa setidak-tidaknya ada 3 cara yang ditempuh oleh berbagai daerah yang terlibat di dalam Indonesiana ketika memutuskan untuk membangun kerangka kegiatannya. Cara yang pertama adalah, dan yang paling dianjurkan tentu saja, adalah memilih satu OPK sebagai tombol untuk kemudian bergetar pada OPK-OPK yang lain. Jadi harapannya ketika tombol yang satu ini fokuskan lalu ditekan, dimulai dari situ, dia bisa kemudian tampak hubungannya dengan OPK-OPK yang lain, sehingga pada akhirnya nanti dia juga bisa memberi kita peta soal ekosistem kebudayaan di tempat yang bersangkutan.
Nah, bagaimana cara memilih OPK? Yang paling sederhana adalah melihat kembali, mempelajari kembali bersama PPKD yang dimiliki oleh kabupaten atau kota yang bersangkutan. Nah, Mas Heru sudah membacakan rangkuman PPKD Kabupaten Garut yang tentunya mungkin kalau asumsinya itu sekarang berkembang, maka paling tidak perkembangannya itu punya dasar dari yang sudah termaktub di dalam buku strategi kebudayaan itu. Gitu. Jadi bisa dimulai dari OPK. Nah, tapi apakah harus? Juga tidak. Biasanya di beberapa tempat, sebagai contoh kita sudah sebutkan minggu yang lalu, yang mengambil OPK itu misalnya Sumatera Barat dengan Sile, Gayo Lues dengan Saman, kemudian Solo dengan Gamelan, dan seterusnya. Nah, OPK ini juga kalau tidak ditemukan OPK-nya, dia bisa ditarik lebih ke atas kepada taksonomi OPK. Jadi kalau bukan unit khusus kebudayaannya, bisa ditarik agak ke atas, yaitu pada taksonomi. Apakah kita bisa melihat kekuatan Garut itu pada manuskrip kah, pada permainan tradisional kah, pada pengetahuan tradisional kah, pada sastra dan bahasa kah, pada kesenian kah, dan seterusnya. Jadi kita lihat taksonomi yang 10 objek pemajuan kebudayaan itu. Kembali, itu tetap panduannya atau rujukannya yang utama adalah PPKD. Nah, bagaimana jika dua hal itu tidak dilakukan? Berarti kita tempuh cara kedua untuk menentukan fokus atau kerangka kegiatan kita, yaitu dengan melihat satuan budaya atau geobudaya, wilayah budaya yang mungkin bisa dipersatukan di dalam kegiatan ini gitu. Nah, cara semacam ini misalnya ditempuh oleh Flores Timur ya, yang mencoba menghubungkan 4 suku besar di Flores Timur di dalam satu kegiatan, sehingga wadah itu diharapkan mempersatukan suku-suku yang berbeda itu di dalam satu kegiatan. Cara ini juga bisa ditempuh. Cara yang sama juga dilakukan oleh teman-teman di Majene misalnya, yang kemudian melihat bahwa secara budaya mereka terdiri atas 2 geobudaya atau wilayah budaya yang paling besar, yaitu budaya pesisir dan budaya pegunungan, jadi budaya maritim dan budaya agraris. Nah, lalu atas dasar itu mereka pikirkan apa kira-kira bentuk kegiatan atau objek pemajuan kebudayaan yang bisa mempersatukan 2 budaya ini. Maka ketemulah mereka bahwa sastra lisan adalah salah satu bentuk tradisi yang kuat di sini yang sama-sama diterapkan baik oleh masyarakat di pesisir maupun oleh masyarakat di pegunung gitu. Nah, akhirnya dipilihlah itu. Nah, cara ini juga bisa ditempuh saya kira oleh teman-teman di Garut seandainya cara yang pertama tidak bisa. Maka kita tempuh cara ini, kita lihat geokulturnya atau wilayah budayanya yang akan coba dirangkum di dalam kegiatan kita. Nah, hanya saja setahu saya di Garut, secara geokultur, teman-teman masyarakat Garut itu sebenarnya sudah satu keluarga gitu. Nah, cara yang ketiga bisa juga untuk melihat cita-cita yang di luar festival sebenarnya, atau kayak apa ya, seperti boleh kita sebut sebagai respon atas persoalan-persoalan paling penting atau paling krusial di tempat festival dilaksanakan. Nah, contoh yang paling baik dari hal ini adalah saya kira ada, nanti Mbak Anti bisa cerita lebih jauh, tapi saya contohkan misalnya di Belu. Nah, di Belu itu kan masyarakatnya secara budaya sama, tapi kini mereka terpecah menjadi 2 negara berbeda. Sebagian tinggal di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, sebagian lagi tinggal di negara sebelah namanya Timor Leste gitu. Padahal mereka satu keluarga. Jadi ada yang bapaknya di Timor Leste, anaknya di Nusa Tenggara Timur, di Belu gitu. Kemudian ada juga yang pamannya di Nusa Tenggara Timur, nanti ponaannya di Timor Leste gitu kan. Kewarganegaraan mereka berbeda, dan kemudian teman-teman di sana merasa bahwa mereka membutuhkan satu wadah silaturahim yang bisa mempertemukan mereka dalam kegembiraan dan kemudian bisa menguatkan kembali ikatan budaya di antara mereka, sehingga untuk menghindari
perbedaan kewarganegaraan ini, perbedaan negara ini tidak menimbulkan konflik yang tidak kita inginkan bersama. Nah, akhirnya dipilihlah satu tradisi yang kemudian bisa mempertemukan mereka, namanya tari likurai, semacam tari adat yang sama-sama dipraktikkan baik oleh warga Nusa Tenggara Timur di Belu maupun oleh warga negara Timor Leste. Nah, ini sekedar ilustrasi, ada 3 cara sebenarnya kita menentukan kerangka dasar atau fokus dari kegiatan kita. Nah, di minggu lalu teman-teman di Garut sebenarnya sudah presentasi dan memang kita melihat potensinya luar biasa, bisa dari A sampai Z gitu. Tapi makanya anjuran kita minggu lalu sebenarnya akan ada diskusi dari teman-teman Garut yang terdiri dari dinas dan komunitas untuk melihat bersama-sama PPKD daerahnya, sehingga kemudian bisa memetakan hal yang paling penting dilakukan untuk pemajuan kebudayaan di Garut, dan kemudian juga sebagai turunannya jadi bisa menentukan kerangka semacam apa yang kita jadikan cara untuk membangun festival ini gitu. Nah, di sisi yang lain, 1 Muharram sendiri sebenarnya waktu itu saya pribadi mempertanyakan, karena menurut saya pemilihan momentumnya, festival kan punya momentum, punya berlangsungnya festival itu biasanya ditandai oleh salah satunya oleh waktu. Jadi dia berulang setiap tahun, orang tahu akan terlaksana di bulan apa. Nah, secara ini kan tahun Hijriah juga sebenarnya boleh kita pakai tentu saja karena dia juga berulang. Akan tetapi biasanya dari pengalaman ada persoalan tersendiri ketika kita memilih momentumnya itu di dalam penanggalan Hijriah, karena biasanya dia akan bergeser dan jika dibandingkan dengan tahun Masehi yang kebetulan kita gunakan sebagai tahun anggaran gitu. Jadi ada waktunya nanti dia akan jadi problem tersendiri dengan masalah anggaran, karena misalnya tahun Hijriahnya udah bergeser ke atas terus, sehingga 1 Hijriahnya itu 1 Muharramnya itu jatuh misalnya bertepatan dengan bulan Februari misalnya gitu. Nah, itu apa nggak akan jadi kendala? Begitu sih pertanyaan saya sebenarnya pada teman-teman. Ya, kalau misalnya 1 Muharramnya di bulan November, Oktober, September, kita relatif aman. Tapi kalau 1 Muharramnya nanti jatuh di bulan Februari, bagaimana? Gitu sih. Nah, itu yang saya pertanyakan juga minggu lalu. Nah, harapannya teman-teman sudah berdiskusi perihal penentuan kerangka dasar dari kegiatan ini, perihal penamaan, dan kemudian hari ini kita bisa mendengarkan hasil dari musyawarah dari stakeholder kebudayaan di Garut, yaitu teman-teman komunitas, yang alhamdulillah sekarang juga masih semangat untuk hadir semua bersama dinas. Begitu sih Mbak Hana. Sementara saya mau mengingatkan saja poin-poin dari pembicaraan minggu yang lalu. Jadi justru hari ini saya dan Mas Heru kayaknya justru mau mendengar apa hasil musyawarah dari dinas dengan komunitas. Saya kembalikan dulu Mbak Ana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede. Baik Bapak Ibu dinas atau komunitas ada yang ingin menanggapi? Bu Sri Rejeki, Ibu Kabit mungkin mau menanggapi? Mbak, siap Mbak. Iya, baik. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hana, Mas Dede, Pak Heru, Mbak Anting ya. Iya, selamat siang Bu. Kami sudah melakukan apa yang kemarin disampaikan pada pertemuan yang lalu. Kami sudah berkoordinasi dengan Ibu Kabid Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Beliau menyampaikan nanti untuk tahun 2021 insya Allah akan membantu untuk penampilan dari seni dan budayanya. Hanya untuk hari ini Bu Kabid kebetulan ada rapat hibah, katanya jadi tidak bisa ikut Zoom meeting. Nanti apa yang hasil dari sesi ini akan disampaikan langsung, dan mungkin juga akan langsung berkoordinasi dengan Mas Heru. Gitu. Kemudian dengan
komunitas para budayawan yang diwakili oleh beberapa tokoh dan menghasilkan Festival Muharram itu karena dilaksanakan ya Pak, baik itu terkait dengan lombanya memang ada lomba marawis, hafiz Quran, kemudian lomba pawai obor, dan itu semua sudah ada piala bergilirnya. Jadi untuk diperebutkan setiap tahun. Dan untuk tahun 2020 kemarin itu sudah memasukkan untuk pencak silat, tibing pencak silat. Dan mudah-mudahan untuk tahun 2021 itu bisa masuk. Kemudian memang kegiatan-kegiatannya ini banyak mendapatkan dukungan sehingga memang bervariasi Pak. Seperti pameran itu dikelola pada waktu itu oleh Masjid Agung, DKM Masjid Agung. Kemudian untuk pameran untuk pemutaran film oleh bidang kesenian bekerja sama dengan BPNB. Dan untuk seni-seni ya langsung kami dari bidang kebudayaan, di situ ada Gembyung Muharram. Nah untuk ke depan nanti akan dikolaborasi dengan pencaksilat. Untuk sementara itu ngaritanya apa? Ya, halo Bu Sri. Oh, sepertinya hilang sinyal. Baik. Ya Mbak Hana, tapi poinnya Bu Sri saya kira bisa ditangkap. Pertama, koordinasi dengan Dinas Jabar sudah dilakukan, dan kemudian acara mungkin akan tetap bervariasi mengingat dukungan dari sektor-sektor lain yang juga banyak. Jadi itu alasan kenapa acaranya bervariasi, karena ada beberapa acara yang sepertinya diselenggarakan oleh beberapa institusi berbeda, oleh lembaga berbeda, dan kemudian ketika digabungkan ya jadinya agak bervariasi kegiatannya. Tapi mungkin bisa dilihat garis merah antar kegiatan itu apa ya kira-kira? Apakah budaya? Ya. Izin masuk? Ya, silakan Pak. Ya. Pak Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya diundang untuk merumuskan, karena memang kondisinya pandemi, jadi mungkin dinas tidak mengundang keseluruhan yang peserta seperti itu. Pada dasarnya saya punya pemikiran yang sama dengan Pak Dede dan tim yang lain, bahwa memang ini harus jelas arahnya seperti apa. Itu kan, karena kalau satu Muharram dan Muharram itu kan serupa tapi tak sama gitu kan. Kalau satu Muharram memang harus tanggal 1 dan Muharram itu lebih luas. Nah, kemudian saya mencoba mencek lebih dalam sebetulnya apa misi utama yang ada di sini. Dan setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata memang ini kembali ke basic Garut yang pada dasarnya lebih kepada unsur Islam yang begitu kuat. Nah, itu mungkin nilai dasar yang diangkat dari kegiatan ini. Kemudian saya pun mencoba mencek waktu untuk tahun depan itu di bulan apa, dan ternyata di bulan Agustus. Dan saya sudah tanyakan, apakah ini tidak ada masalah dengan 17-an. Dengan ya 17-an ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, dengan terutama dengan pencairan Pak, karena bisa jadi pencairannya Juli ternyata kegiatannya Agustus. Biasanya kan kalau ini kita masalahnya di sana. Terus gimana termasuk sokongan dari anggaran dari Pemda, dan ternyata memang sudah agak lebih dari target minimal yang yang ditargetkan oleh syarat minimal lah, saya udah cek sudah lebih dari itu. Nah, oke, jadi pada dasarnya gagasan utamanya adalah bagaimana Garut sebagai
daerah kabupaten yang memang banyak Islam ya. Kebetulan saya di 2017 lapangan yang meneliti tentang naskah-naskah pesantren di Garut, dan saya sudah masuk ke beberapa daerah yang ada di Kabupaten Garut. Saya pada saat itu menemani tim dari Jakarta, kalau nggak salah dari Perpusnas yang kerjasama dengan para filolog gitu kan. Dan memang ada beberapa naskah yang itu, sehingga memang pada akhirnya dari tema Islam ini kita turunkan seperti itu. Dan memang ada beberapa hal yang berkaitan dengan OPK, salah satunya Bu Sri sudah mengagendakan nanti ada dialog tentang naskah. Nah, dialog tentang naskah itu Garut kan luas sebetulnya. Garut itu seperti yang disampaikan oleh Pak Darpan, kita punya Ciburu sebagai Pak Islam, tapi sampai dengan saat ini pun tradisi itu sampai ada. Bahkan di daerah Cisurupan ada yang namanya Pak Noh, Kiai Haji Noh, itu beliau itu kalau nggak salah Rois Suriah NU, dan memang beliau masih mempunyai naskah-naskah seperti itu. Jadi memang keberlangsungan naskah tetap berlangsung. Kemudian di sisi lain kegiatan-kegiatan yang lain pun memang ada juga seperti itu. Jadi kegiatan bertemakan Islam seperti itu. Jadi memang ini tema dasarnya tentang Islam. Memang saya pun mencoba mengecek ini memang harus dikerucutkan lagi seperti apa, dan itu mungkin agen pembahasan kita, Pak. Jadi jangan sampai setiap tahun itu temanya itu saja sehingga monoton seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan. Nah, mungkin kalaupun tadi saran Pak Dede, pada akhirnya ini akan ada di bulan Februari atau Maret atau apa. Pada dasarnya saya melihat tema ini tetap ada, tema. Cuman mungkin apakah ada perubahan nama atau apa mungkinnya dengan tema yang sama, ataupun pada dasarnya kalau sampai bulan Juni mungkin ini Muharram itu akan terus berlanjut, tapi mungkin dari itu kan berhubungan dengan anggarannya, saya tidak terlalu masuk ke sana. Tapi pada dasarnya ini adalah nilai Garut itu adalah keislaman, dan keislaman itu diturunkan ke berbagai macam sub kegiatan, baik dalam bentuk penaskahan, baik dalam bentuk pasang giri silat, gemyung, dan lain-lain. Mungkin gagasan utamanya dan mungkin kegiatannya seperti itu, Pak. Dan nanti Kang Heru dan kawan-kawan bisa mengisi lagi seperti apa mungkin arahan-arahan dari tim untuk kami gitu kan, khususnya untuk Dinas Pariwisata. Itu mungkin dari saya. Silakan, Pak. Terima kasih, Mas Ilham. Ya, Pak Dede, maaf ini Pak Irno dan Pak Nana mengangkat tangan. Iya, silakan. Ya. Ini siapa duluan nih? Pak Nana ya, tadi duluan ya? Halo. Atau Pak Irno sudah siap? Ya, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar, saya turunkan dulu tangan saya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kemarin kita sudah difasilitasi oleh Bu Kabid untuk membicarakan lebih lanjut sebagaimana PR dari Pak Dr. Dede sama Kang Heru yang diberikan kepada kami. Jadi kami kemarin sudah melakukan pertemuan kecil dan memang mengerucutnya kepada nuansa atau unsur Islamnya. Jadi festival Muharram itu kita ambil benang merahnya itu keislamannya. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Garut juga beberapa kabupaten di wilayah Priangan ini relatif cukup kental dengan nuansa budaya Islamnya. Jadi kita lebih ingin menonjolkan budaya Islamnya dalam festival Muharram ini. Kemudian juga kalau dilihat dari OPK-nya, kemarin memang sudah agak mengerucut dari 4 OPK yang pernah kita bicarakan, yaitu seni, manuskrip, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Kemarin sudah mengerucut ke seni dan manuskrip sebetulnya. Mengenai olahraga tradisional dalam hal ini silat, itu alternatifnya bisa dimasukkan ke dalam prosesi pembukaan di Gemyung Muharram, ada unsur koreografi silat,
ataupun ada jika memungkinkan ada pasanggiri silat. Tetapi yang lebih utamanya adalah dua tadi, seni budaya Islam dan manuskrip tentang Islam. Nah, pembahasan mengenai manuskrip direncanakan ada sesi tersendiri, yakni dalam programnya atau kegiatannya namanya Dialog Budaya. Dan di Dialog Budaya tersebut disampaikan kekhawatiran kita tentang benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Garut, khususnya yang terkait dengan manuskrip, wabil khusus lagi manuskrip yang diduga berisi warisan-warisan tentang keislaman. Nah, kemudian dari segi seninya juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kang Heru dengan pihak Provinsi Jawa Barat, kami mendorong ke provinsi, bahkan sudah dibicarakan juga sebetulnya kalau saya pribadi dengan salah seorang kasihnya dan mungkin Bu Kabid dengan Ibu Kabidnya langsung. Kebetulan memang anggaran di provinsi untuk tahun 2021 masih belum terkunci. Artinya masih ada peluang untuk bisa memasukkan partisipasi dari Disparbud Jawa Barat terhadap kegiatan Festival Muharram yang akan dilangsungkan di Kabupaten Garut ini. Dan diharapkan sebetulnya sangat besar harapan kami bahwa di Festival Muharram ini di Kabupaten Garut itu bisa menjadi sebuah kegiatan penampilan ataupun penonjolan ataupun memperlihatkan begitu budaya-budaya Islam yang ada di Jawa Barat. Umpamanya kayak di Indramayu atau Cirebon ada burok begitu ya. Nah, itu ditampilkan. Nah, sejenis bentuk-bentuk kesenian yang bernuansa Islam yang seperti itulah yang dari provinsi di kota kabupaten lain bisa difasilitasi oleh pihak provinsi untuk ditampilkan di Kabupaten Garut. Bahkan ke depannya sebetulnya harapan kami ini bisa menjadi Festival Muharram dengan nuansa yang lebih besar lagi. Dari tingkat Kabupaten Jawa Barat, mungkin nanti ke tingkat Indonesia, mungkin di daerah-daerah lain ada puncak-puncak kebudayaan Islam yang baik, yang bagus, yang ingin disampaikan, bisa ditampilkan di sini. Termasuk juga dalam pikiran saya, suatu saat mungkin ada tarian sufi anu puputran teh geningan gitu bapak ya laki-laki berputar dengan long dress-nya begitu. Ini bisa ditekan begitu. Nah, ini ke arah sana. Jadi harapannya Festival Muharram di Kabupaten Garut ini dengan difasilitasi dan dibimbing senantiasa oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam hal ini melalui platform Indonesiana bisa menjadi mendunia begitu. Jadi Festival Muharram bukan lagi festival satu Muharram, tetapi Festival Muharram. Artinya selama bulan Muharram itu bisa dilangsungkan. Contoh kasus umpamanya tahun depan, tahun 2021, satu Muharram itu jatuh pada tanggal 10 Agustus. Ini bahkan menurut saya, ini bahkan bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi gitu ya. Mungkin di antara hari Minggunya itu tanggal 13 Agustus. Nah, mungkin bisa pembukaan di hari Minggu tanggal 13 Agustus itu berarti tanggal 4 Muharram. Nah, selama seminggu mungkin sampai tanggal 19 Agustus begitu, itu bisa juga terkait dengan perayaan 17 Agustus. Sehingga ini dalam bayangan saya ini bahkan lebih menarik lagi, akan lebih gayeng lagi gitu kegiatan Festival Muharram yang untuk tahun 2021 ini. Sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan hasil pembicaraan kita kemarin di pertemuan kecil sebelum ke pertemuan yang sekarang ini. Begitu. Terima kasih Pak Dr. Dede juga Kang Terima kasih Kang Irno, Kang Ilham. Mungkin yang lain ada masih Mbak Hana. Ya. Yang ada masih ada? Sudah, tidak ada yang mengangkat tangan lagi, Pak. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain.
Ya, silakan. Atau pada, oh ya, Bapak Asep Kadar Soleh, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin ikut juga di Dinas Pariwisata, ikut musyawarah ya mengenai kegiatan Muharram itu. Jadi saya hanya menambahkan Pak Irno barusan. Jadi tentang pencaksilat itu tetap dipasanggiri gitu. Jadi di dalam kegiatan itu pasanggiri pencaksilat dimasukkan. Jadi bukan hanya dalam pembukaan Gemyung digabung dengan pencaksilat, bukan hanya itu saja, tetapi pasanggirinya juga itu paling diutamakan di dalam pencaksilat. Nah, itu hanya menambahkan dulu ya. Nanti saya simak ke depan, nanti saya ikut bicara lagi. Sementara sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep. Masih ada Kang Ujang mungkin Bu Bapak Seli, Ibu peserta yang lain Bu Pepi. ada yang menambah? Ya, yang saya bisa garis bawahi dari informasi dari Pak Irno, Kang Asep dan Pak Ilham adalah bahwa ini sudah hasil musyawarah ya. Jadi sudah hasil musyawarah, itu yang penting saya kira, hasil musyawarah antara komunitas dengan dinas. Jadi komunitas pekerja pemerhati seni budaya di Garut sudah terlibat nih dalam pengambilan keputusan ini. Dan kemudian kerangka besar kegiatannya sebenarnya sudah ditetapkan oleh teman-teman di Garut, yaitu kebudayaan yang bernafaskan Islam di mungkin untuk sementara di Garut, tapi mudah-mudahan nanti di Nusantara ya. Kebudayaan yang bernafaskan Islam di Nusantara itu yang sudah digarisbawahi oleh teman-teman sebagai kerangka kegiatannya. Nah, untuk tahun ini, untuk tahun 2021 nanti, fokusnya adalah seni-seni yang bernafaskan Islam dan manuskrip yang mungkin maksudnya adalah manuskrip yang dihasilkan ya yang juga bernuansa Islam gitu. Mungkin isinya adalah sejarah tentang dinamika masuknya Islam di Garut, bagaimana Islam kemudian bertemu berdialog dengan tradisi lokal dan seterusnya. Mungkin itu yang akan ada di dalam isi manuskrip itu. Baik, tapi juga sebenarnya main eventnya ke arah seni dan manuskrip, tapi nanti akan ada event lain yang temanya sebenarnya adalah olahraga tradisional, dalam hal ini sebenarnya pencaksilat, gitu ya, gitu. Ya, itu kalau itu saya kira sementara sih sebagai sebuah kerangka kegiatan cukup, tapi saya belum dapat jawaban yang agak pasti gitu. Apakah sudah ditimbang tuh penyebutan festival sebagai festival Muharram kaitannya dengan tahun anggaran? Kalau saya yang paling nanti saya khawatirnya itu mengganggu karena ada beberapa agenda masyarakat di Nusantara saya kira yang juga kaitannya dengan satu Muharram, yang biasanya punya perkara dengan tahun anggaran, karena tahun anggaran menggunakan Masehi. Itu saja sih. Saya belum dapat jawaban yang agak pasti perihal itu. Mudah-mudahan sudah bisa diantisipasi dari sekarang. Kalau begitu sih juga nggak apa-apa saya kira. Mas Heru ada komentar dulu sementara. Oke, terima kasih. Saya senang dengan perkembangan ini, apalagi tadi Kang Irno menyebut budaya Islam. Begini teman-teman, di dalam salah satu tantangan yang tercantum dalam buku strategi kebudayaan Indonesia, itu disebutkan tentang pengerasan identitas ya, taktik intoleransi. Saya pikir teman-teman juga semua maklum tentang hal ini. Di wilayah kita di Jawa Barat misalnya sudah terjadi beberapa insiden perbenturan antara kesundaan dan keislaman. Ada organisasi massa yang berafiliasi dengan Islam, organisasi massa lain berafiliasi dengan kesundaan, dan kemudian terjadi bentrok. Itu sudah terjadi berkali-kali. Nah, terus juga kenapa di Disparbu Jawa Barat kemudian ada kesepakatan untuk mengacu kepada ikatan tematik kritis dan air, karena teman-teman di wilayah Ciayu Majakuning sudah mengalaminya. Ada beberapa pelaksanaan ritual tradisi
kemudian mengalami pelecehan, persekusi, sebab dianggap tidak islami, dan seterusnya. Ketika Kang Iro menyebut budaya Islam, sebenarnya itu frasa yang menarik dan penting, karena sebenarnya kebudayaan dan keislaman itu mesra, memang begitu alur historisnya. Kita tahu bagaimana ketika Islam masuk ke wilayah kita, terjadi pemaduan atau pertemuan antara agama tersebut, ajaran agama tersebut dengan kebudayaan setempat. Nah, jadi kalau misalnya dalam Festival Muharram ini kemudian bisa menampilkan seni-seni bernafaskan Islam, dalam pandangan saya kemudian bisa juga di situ berarti termuat tentang kesundaan, karena kan itulah basis kebudayaan di wilayah Garut. Saya cerita lagi tadi pagi, karena sebenarnya kami ini para narasumber Platform Indonesia sekarang ini sedang dipecut oleh Mbak Hana dan kawan-kawan. Setiap hari itu ada 2 sesi lokakarya. Jadi kadang-kadang kami saking banyaknya lokakarya suka sempat bingung gitu. Ini sekarang saya berhadapan dengan daerah mana, karena sebenarnya secara fisik saya nggak bergerak. Ini saya ada di teras rumah saya gitu. Tadi pagi saya berhadapan dengan teman-teman dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sekarang saya berhadapan dengan teman-teman dari Kabupaten Garut. Besok pagi beda lagi. Nah, misalnya di Palu itu juga terjadi. Kota Palu, wilayah Sulawesi Tengah sempat menjadi bagian dari Platform Indonesia tahun 2018. Sudah dilaksanakan festivalnya Palu Salon de Percussion, festival perkusi ya, alat musik tabu, karena memang di wilayah Palu etnisnya Kaili namanya, itu kaya sekali dengan khasanah perkusi. Dilaksanakan pada Agustus 2018, lalu September 2018 terjadi bencana, tsunami, likuifaksi, dan gempa bumi. Pada saat bencana terjadi, ada namanya Festival Palu Nomoni, itu juga agenda rutin di Dinas Pariwisata Kota Palu. Lalu beredar kabar bahwa bencana alam tersebut merupakan azab, sebab di Festival Palu Nomoni dilangsungkan ritual balie yang dianggap syirik. Hasilnya adalah persekusi, pelecehan, terutama teman-teman yang menekuni tradisi ya, alat musik tradisionalnya namanya gimba. Sampai terjadi ada satu kelompok teater yang sudah mendapat undangan untuk tampil di Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Mereka berangkat ke Jakarta tanpa berlatih. Latihan, setiap kali mau latihan disantroni oleh sekelompok orang dan dilarang untuk latihan. Ada pembuat alat musik yang didatangi sekelompok orang dan diminta untuk menghancurkan, membakar alat-alat musik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita semua belakangan ini sering mendengar hal seperti itu, dan celakanya juga emang sempat terjadi di wilayah Jawa Barat walaupun tidak sebesar itu ya. Nah, itu tentu saja menjadi perhatian bagi Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan diharapkan dalam Platform Indonesiana pertemuan antara unsur kebudayaan juga dengan unsur agama di dalamnya bisa ditunjukkan bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang mesra, pertemuan yang ya katakanlah simbiosis mutualisme. Nah, kalau misalnya memang kita bisa menyepakati hal ini, jadi semacam tadi Bang Dede menyebutkan Garut bisa jadi kayak pusat penampilan seni-seni bernafaskan Islam untuk Indonesia. Itu sebenarnya semangatnya Indonesia seperti itu. Balik lagi ke Kota Palu karena mereka tetap dengan proposal festival perkusi. Kemudian kami menyarankan kalian dibuat klaim bahwa Kota Palu itu adalah ibu kota perkusi, ya, alat musik perkusi. Karena Indonesia kan sangat kaya. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Kota Solo. Mereka memiliki kotanya gamelan. Kemudian misalnya kita boleh perbandingkan tenun, itu juga bisa. Seluruh Indonesia kaya akan tenun. Festival Tenun Nusantara dari Tapanuli Utara dan Festival Ulos dari Samosir didorong untuk menjadi ibu kota dari penampilan tenun, kekayaan tenun di Nusantara di Indonesia ini. Tapi tentu saja hal seperti ini perlu kesiapan dari tuan rumahnya. Dalam hal ini dari Bapak Ibu sekalian di wilayah Garut. Apakah punya kesiapan untuk bisa menampilkan atau membuat festival yang mengandung permasalahan ini. Bagaimana budaya bertemu dengan keislaman. Untuk kasus Garut, bagaimana kesundaan bertemu dengan keislaman. Nah, itu agenda besar yang saya bayangkan. Pertanyaan teknisnya, apakah ada entah naskah, manuskrip, ritual, atau apapun yang bisa menunjukkan
Saya sekarang kata yang muncul di kepala saya sinkretik, kemaduan antara keislaman dan kesukaan. Ada tidak di wilayah Garut? Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa menanggapi? Apakah ada Boleh naskah? saya menanggapi? Ya, silakan Pak Darpan. Kang Heru, terima kasih. Pak Dede juga narasumber lain, teman-teman di Garut yang saya hormati juga. Mohon maaf, kemarin saya ketika mendapat undangan dari Ibu Kabid itu sedang dalam perjalanan ke Bandung, jadi tidak sempat ikut berriung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut. Jadi mohon maaf juga tidak sempat ikut membahas tentang masalah yang akan diajukan ke Indonesiana. Tetapi dari pembicaraan teman-teman tadi, rupanya sudah disepakati bahwa yang akan diajukan tetap Festival Muharram. Saya hanya ingin menambahkan saja, dan ini mungkin mohon maaf disampaikan di sini, tidak disampaikan kemarin waktu ada rapat terbatas di Dinas Kebudayaan Pariwisata Garut. Yang pertama, seperti dikatakan oleh Pak Dede, festival ini kan cuma medianya gitu ya. Festival ini cuma alatnya. Tapi apa yang mau dikejarnya itu tampaknya belum, saya sendiri belum bisa melihat secara jelas, belum terkristalisasi lah. Tadi sebenarnya sudah dikatakan oleh Pak Irno, ada disinggung tentang akan menonjolkan budaya Islam, karena di Garut ini Islam begitu kental. Nah, pertanyaannya tadi, kalau kita mengadakan festival 1 Muharram dengan menonjolkan kebudayaan Islam, apa yang mau dikejarnya gitu? Apakah seperti yang disarankan oleh Kang Heru tadi, ada pertautan antara Islam Sunda, Sunda Islam, atau kita mau mengusung misalkan Islam yang damai, Islam yang toleran, atau menurut istilah Kang Acep Jam-Jam dan Kang Tisna yang kemarin baru saja mengadakan webinar itu Islam yang santai. Artinya Islam yang toleran lah, Islam yang damai. Islam yang humanis, atau Islam yang membumi. Itu pilihan-pilihan lah menurut saya yang harus dirumuskan memang untuk festival ini, karena festivalnya seperti yang kita diskusikan sejak minggu kemarin itu cuma alatnya saja. Nah, kalau tadi Kang Heru bertanya ada nggak manuskrip atau naskah yang menggambarkan perpaduan antara Islam Sunda dan Sunda Islam, itu di Garut ada sebenarnya tokoh yang sangat-sangat disegani dan sangat dihormati untuk masalah ini adalah Haji Hasan Mustafa, penghulu Bandung yang sebenarnya orang Cikajang, orang Garut. Seperti buku yang ditulis oleh Aib Rosidi tentang Haji Hasan Mustafa, itu banyak sekali karya-karya beliau tentang kesuciannya, keislamannya, tetapi yang sudah berpadu dengan budaya lokal. Nah, kalau itu misalkan mau ditonjolkan, artinya yang mau kita rujuk itu sebenarnya Islam yang membumi, atau Islam yang sudah berbaur dengan kebudayaan lokal. Nah, persoalannya tadi seperti dikatakan Kang Heru juga, atau yang disampaikan oleh Pak Dede, apakah konsep ini bisa diterima oleh masyarakat Garut atau tidak? Yang saya tahu, mohon maaf jika persepsi saya salah atau pandangan saya salah. Di Garut ini, Islam yang paling toleran dengan sampai Islam yang paling radikal itu ada. Dan itu fakta, real. Sampai sekarang pun ada saja orang yang dicurigai itu, seperti kasus Agustus kemarin, yang dicurigai membela Islam tetapi juga dengan melakukan hal-hal yang anarkis, misalkan dengan perobekan bendera. Atau tahun-tahun kemarin kita mendengar bahwa ada saja peristiwa-peristiwa pengibaran sebuah
simbol gerakan Islam yang tempo hari, dan ya, diyakini sekarang oleh sebagian masyarakat, dan mereka kembali menyebarkan bendera-bendera itu di tempat-tempat tertentu, dan itu menjadi perhatian pihak keamanan sampai sekarang. Nah, persoalannya seperti itu. Apakah konsep pertama, apa yang mau dikejar dari festival yang berkebudayaan Islam, festival yang mau mengusung tentang keislaman ini? Yang kedua, masalahnya tadi, mana yang kira-kira bisa diterima oleh masyarakat luas di Garut atau di luar Garut, di sekitar Garut, Priangan misalkan kalau lebih luas lagi. Karena seperti yang saya perkirakan tadi, Islam di Garut itu sangat beragam, mulai dari Islam yang sangat toleran sampai Islam yang paling radikal. Demikian, Kang Heru, saya ingin menjawab saya tadi, kalau misalkan ada tidak sebuah naskah atau sebuah manuskrip yang memadukan antara unsur Islam dan kebudayaan lokal, saya pasti rujukannya Haji Hasan Mustafa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Darpan, Hartun Nuhun. Saya makin bersemangat kalau nama Haji Hasan Mustafa sudah disebut. Di Bandung ada jalan bernama PHH Mustafa, tapi banyak orang kalau ditanya siapa itu atau ditanya PHH itu apa, mungkin pada nggak tahu. Penghulu Haji Hasan Mustafa. Saya setuju, ini adalah tokoh yang sangat penting, dan ya memang kelahiran Garut. Nah, misalnya Kang Darpan saya yakin juga tahu tentang Nikihiro Moriyama, seorang profesor dari Jepang yang menulis disertasi tentang sastra modern Sunda. Di situ Haji Hasan Mustafa juga disebut-sebut. Jadi kiprah atau terobosan atau karya Haji Hasan Mustafa dalam bidang sastra itu cukup banyak dibicarakan. Tapi kiprahnya sebagai pemuka agama dalam hal ini kan penghulu yang sebenarnya diakui oleh pemerintah kolonial, zaman kolonial. Artinya adalah Haji Hasan Mustafa juga melakukan terobosan dalam bidang syiar Islam. Nah, hal ini juga tentu saja penting untuk dikaji, kiprahnya di bidang keislaman dan kiprahnya di bidang sastra. Kalau misalnya kita bisa bersepakat untuk Festival Muharram ini mengerucut kepada penghormatan pada karya-karya Haji Hasan Mustafa, menurut saya itu akan membawa nilai-nilai yang kita inginkan bersama, yaitu toleransi. Ketika kita melakukan menyelenggarakan kegiatan budaya, nilai toleransi tentu saja harus kita pegang secara kuat, secara teguh. Sebab apa? Sebab dari sananya Nusantara ini kebudayaannya beragam, agamanya juga beragam. Toleransi dengan sendirinya harus dijunjung tinggi. Nah, saya setuju kalau misalnya kita kemudian mencoba mempelajari nilai-nilai yang kita bisa warisi dari karya-karya Haji Hasan Mustafa. Saya setuju sekali. Ada tanggapan lain nggak? Silakan Bu Sri. Baik, saya akan menanggapi terkait tadi Pak Darpan ya. Untuk kegiatan Festival Muharram ini, insya Allah, karena tahun 2019 itu sudah terlaksana. Karena ini kita bekerja sama dengan berbagai unsur yang ada di Majelis Ulama Indonesia, kemudian DKM Masjid Agung, Kementerian Agamanya, kemudian Pondok Pesantren, kemudian ormas-ormas Islam, kemudian dan TNI, Polri, dan berbagai unsur, sehingga kemarin juga Alhamdulillah dukungan dari berbagai pihak itu sangat mendukung kegiatan ini, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu mungkin, dan insya Allah untuk dialog budaya, ini dialog budaya nanti yang bertanggung jawab antara ya Pak Irno, Pak Darpan, kemudian Kang Ilham. Jadi nanti dialog budaya kita rumuskan kembali, apakah akan mengangkat manuskrip yang mana, kemudian apakah akan mengangkat Haji Hasan Mustafa, itu nanti kita rumuskan kembali. Mungkin itu Pak yang dapat kami tanggapi. Ini menambahkan Pak? Silakan Mas Ilham. Ya, silakan. Kang Ilham. Oke. Ini buku Pak Haji Hasan Mustafa ya. Seperti itu.
mungkin fotonya ini Pak Hajar Mustafa yang sudah dituliskan sama Pak Ait. Saya menyambut baik kegiatan ini dan pada dasarnya saya sudah mengenal Pak Heru beberapa tahun yang lalu di Dewan di apa ya. Dulu saya lihat pameran dan sebagai narasumbernya di Double House, saya dulu lihat sama Kang Mustafa kalau salah. Nah, ada hal yang menarik menurut saya. Ini bisa jadi transformasi bagaimana tim lokal menggarap sebuah event yang memang berkelas seperti itu. Itu kata kunci yang ada di sini. Jadi itu yang kata kuncinya, sehingga memang eventnya mungkin seperti ini, tapi isinya ketika diarahkan lebih detail lagi oleh para tim dari Indonesia, nah itu lebih bernilai lagi seperti itu harapan saya. Jadi kemarin saya sama Bu Si udah tanya, Bu ini tematiknya apa? Tematik tahun ini apa? Nah, memang masih agak apa ya, kita masih mencari diksi atau nilai, tapi kalau memang bisa dikerucutkan lagi, mungkin dari bapak-bapak di sini bisa dikerucutkan lagi arahnya kemana, karena kalau saya lihat pada dasarnya kegiatan itu kan media ya, dan yang penting adalah, dan pada sisi lain yang paling penting adalah isinya apa gitu kan. Kayak kemarin ada film Dacil dan lain-lain yang kalau saya lihat dari tinggal isinya aja. Contohnya film Dacil yang tematiknya kalau kita mau bahas Haji Hasan Mustafa taruh, kita bisa angkat dari sana. Kalau tematiknya di sini ada Pajaki itu apa tuh juru pelihara dari Cangkuang, mungkin kita bisa lihat bagaimana isi naskah Cangkuang dalam isi naskah Cangkuang, dan itu bisa jadi materi salah satu materi dalam lomba tersebut, contohnya seperti itu. Jadi bagaimana harapan saya pada akhirnya acaranya seperti ini, tapi bagaimana acara ini menjadi begitu, sehingga acaranya tetap, tapi di dalamnya apakah kita fokus ke membedah Haji Hasan Mustafa sebagai untuk tahun ini dalam bentuk berbagai karya gitu kan, ataupun ada gagasan lain yang mungkin harapan saya dari pertemuan sekarang ini bisa memberikan arahan sehingga tim lokal bisa mempertajam dan mewujudkan itu dalam hal-hal yang lebih teknis seperti itu. Itu mungkin dari saya, Pak. Ya, terima kasih Kang Ilham. Baik, ada yang ingin menambahkan kembali, Bapak Ibu? Mbak Hana, ya, sekedar sebagai silakan. perbandingan teman-teman sekalian, kalau berkaitan dengan ada Pak Cacap. Ya. Dalam platform Indonesiana juga ada Festival Seni Multatuli dari Kabupaten Lebak. Multatuli kita tahu karyanya Max Havelaar. Pramudia menyebutnya buku yang membunuh kolonialisme. Karya novel tersebut kemudian memicu kesadaran tentang kesetaraan yang kemudian berhubungan dengan nasionalisme dan seterusnya. Bahkan disebut-sebut bahwa buku tersebut juga memantik pergerakan nasionalis di Filipina. Nah, museumnya sudah lebih dulu ada di Belanda, kemudian di Rangkas Bitung dibuat museum, lalu Festival Seni Multatuli. Isi kegiatannya macam-macam, ada seni tradisi, ada seni kontemporer, pameran seni rupa, festival teater, dan seterusnya. Semuanya merayakan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh sosok Multatuli. Nah, satu lagi cerita dari Blora, memang nama kegiatannya begitu, tidak lagi menyebut dirinya festival, tapi mengambil judul dari salah satu karya Pramudia Anantatur yang memang berasal dari Blora. Jadi kalau misalnya strategi yang merujuk kepada ketokohan, orang yang dianggap penting, yang dianggap sumbangsinya besar bagi kebudayaan, sudah dilakukan dalam platform Indonesiana. Yang dirayakan tentu saja bukan orangnya sendiri, tapi nilai-nilai yang diperjuangkan oleh tokoh tersebut. Nah, sekali lagi sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengupayakan matan pada Haji Hasan Mustafa dalam kerangka menjunjung tinggi nilai toleransi, maka
nilai ini atau kerangka acuan ini bisa diterjemahkan menjadi berbagai bentuk kegiatan yang cukup beragam sebenarnya. Atau tadi sebenarnya disebutkan seni bernafaskan Islam atau pemaduan antara Islam dan kesundaan. Saya yakin teman-teman punya keahlian untuk menerjemahkan hal ini pada beragam bentuk, katakanlah. Mbak Hana, ada yang mengangkat tangan lagi? Ada Pak Cecep. Silakan. Ya, silakan Pak Cecep. Waalaikumsalam, Bapak suaranya. Baik, silakan Pak. Sekarang, pengantar kegiatan kita dari alat untuk pengantar kegiatan adalah Muharram. Tapi kegiatan-kegiatan yang ditampilkan tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri, ada kegiatan silat salah satunya. Saya ketua DPP silat, silat, siliwangi. Yang notabene bahwa tidak ujuk-ujuk ada pencak silat, seni ibing pencak silat, tapi ada mekanisme yang sebelum dari sejarah bahwa zaman yang abah itu lewat pesantren, lewat agamais bisa menyampaikan kegiatan silat. Seni ibing pencak silat itu berjalan dengan begitu dari tahun ke tahun. Pada waktu itu kita mengenal suatu peristiwa namanya ada DIP. Kalau tidak salah, sejarah membuktikan lewat pesantren, lewat persatuan pencaksilat bisa menangkal kegiatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga masih mengingat pada tanggal 13 Desember 2019 kalau tidak salah, itu UNESCO sudah menetapkan bahwa pencaksilat merupakan budaya tak benda untuk Indonesia. Tapi ada dua permasalahan. Silat itu dipakai juga sama Malaysia dan dipakai juga oleh Indonesia, yang tentunya beda dalam konteks perjalanannya, karena untuk Indonesia lebih dominan kepada keislaman secara asal muasal sifatnya tidak masuk ke olahraganya. Jadi pengantar yang untuk tadi menyampaikan bahwa judul untuk kita pada 2021 itu cuma pengantar Muharram, tapi kegiatan-kegiatannya lebih banyak Islami, karena seperti pencaksilat tetap aja berdasarkan Islam karena ada istilah sholat, silat, siliwangi, jadi tidak wujud silat. Orang itu aja tanggapan saya, mudah-mudahan tidak mengartikan judul sehingga bisa menghambat kegiatan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan Muharram itu tidak mengartikan bahwa Islam di Garut demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Cecep. Baik, selanjutnya Pak Irno. Ini sudah mau menanggapi, Pak? Iya, terima kasih. Ya, kedengaran, Pak. Oke, baik. Ya, itu mungkin yang untuk dialog budaya, khususnya terkait dengan manuskrip. Rasa-rasanya memang masih perlu didalami, perlu dipilih mana yang tepat, sebagaimana yang disarankan oleh Kang Heru juga Pak Deden, Pak Dr. Dede. Sehingga mungkin ini akan menjadi PR juga, mungkin bisa difasilitasi juga oleh Bu Kabid untuk membicarakan lebih dalam mengenai atau lebih teknis mengenai dialog budaya yang akan diselenggarakan terkait dengan manuskrip ini. Terus kemudian juga mungkin yang acara-acara kegiatan-kegiatan yang lainnya juga ini juga perlu lebih didalami, termasuk mungkin teknis dengan Bu Kabid Kebudayaan Provinsi Jawa Barat juga kalau perlu ada Zoom meeting dengan pihak kita nampaknya akan lebih baik, sehingga apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita di pembicaraan kemarin termasuk pembicaraan kita hari ini bisa ditangkap, dicerna oleh Bu Kabi, Bu Febi, sehingga mungkin tadi dorongan bantuan partisipasi anggaran dari pihak provinsi juga akan lebih signifikan
Ingat kegiatan ini juga sekaligus bisa menjadi fasilitasi Indonesiana untuk wilayah kebudayaan Jawa Barat. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Mbak Hana. Iya, silakan Pak. Ya, saya komentarnya begini. Ada beberapa hal. Yang pertama, seperti Kang Heru, sebenarnya saya juga menyambut dengan bahagia sebenarnya tema yang dipilih oleh teman-teman di Garut. Karena memang mungkin dewasa ini tadi sudah disebutkan bahwa dalam 7 agenda kebudayaan yang ditetapkan oleh Kongres Kebudayaan dan kemudian tersaji di dalam buku Strategi Kebudayaan Nasional, saya kira salah satunya adalah mencoba menggunakan aras kebudayaan sebagai salah satu cara untuk mendamaikan krisis identitas kita yang belakangan ini menguat ya. Krisis identitas kita itu bukan saja karena kita nggak tahu siapa kita, tapi juga karena lama-lama tampaknya semakin merasa tahu dan kemudian melihat orang lain dengan cara yang perspektif kita sendiri gitu. Jadi itu salah satu agenda dan saya sepakat teman-teman di Garut sudah mengatakan tadi bahwa Kang Darpan ya, bahwa saya dari Sumatera Barat, saya tinggal di Sumatera Barat dan dalam beberapa hal saya kira apa yang dihadapi oleh masyarakat Sumatera Barat mungkin akan mirip dengan masyarakat di Jawa Barat pada umumnya dalam hal pengerasan identitas ini. Dan memang kita sepakat bahwa Islam itu wajahnya tidak tunggal, ya. Islam punya berbagai cara penerjemahan dan juga tafsir, dan kemudian kita sepakat bahwa keragaman itu adalah salah satu anugerah, salah satu rahmat yang kita terima gitu, bahwa Islam juga beragam gitu. Nah, makanya kalau saya tadi malah langsung berharap bahwa mungkin Garut bisa menjadi tuan rumah bagi ekspresi-ekspresi budaya Nusantara yang bernafaskan Islam, yang dewasa ini harus diakui semakin kecil dan semakin menyempit ruang-ruang ekspresinya. Jadi yang tampil ke permukaan bukan lagi Islam yang kemudian bisa dengan sangat lentur dan bisa sangat halus menggunakan budaya daerah untuk kemudian meneguhkan ideologinya, bukan itu yang tampil, tetapi wajah Islam yang lain yang mohon maaf agak mengerikan gitu. Nah, itu kemudian mempersempit ruang-ruang ekspresi bagi banyak kebudayaan di Nusantara, bukan hanya di Garut atau di Jawa Barat, tapi juga di Nusantara saya kira untuk mengekspresikan dirinya. Dan sebagaimana kita tahu, artinya di seantero Nusantara ini sebenarnya budaya Islam yang kemudian bersinergi dan kemudian dengan sangat lentur menggunakan atau kemudian bercampur dengan kebiasaan-kebiasaan lokal itu sebenarnya ada di semua tempat. Tapi ekspresinya, ruang-ruang ekspresinya semakin menyempit dan semakin jarang bisa ditampilkan. Nah, kalau seandainya salah satu cita-cita yang bisa diusung oleh Festival Muharram ini adalah itu, saya kira itu bisa menunjukkan bahwa Kabupaten Garut itu bisa melampaui daerah-daerah lain dalam hal gagasan atau kerangka festivalnya. Karena festival yang lain mungkin masih hanya memikirkan daerahnya masing-masing dan kemudian mencari OPK di daerahnya masing-masing. Garut bisa melampaui kegarutannya dengan memikirkan Indonesia, gitu loh. Harapan saya kemudian jadi agak bahagia dalam pengertian itu gitu. Oh, oke, gitu, karena artinya Garut melampaui kegarutannya ini gitu, memikirkan sesuatu yang jauh lebih luas ketimbang sekedar wilayah administratif yang disebut Kabupaten Garut. Nah, itu yang pertama. Jadi saya berapresiasi pada itu, tapi tentu saja saya juga ingin mengingatkan kepada seperti Kang Heru mengingatkan, tapi saya kira kekhawatiran serupa itu juga
seringkali menjadi sebab selama ini orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang paham kemudian berdiam diri, misalnya menyaksikan bagaimana ada banyak ekspresi Islam di Nusantara yang juga kemudian mendapatkan persekusi seperti kata Kang Heru. Nah, mudah-mudahan kita bersama bisa kemudian meneguhkan meneguhkan iman juga gitu, bahwa apa yang dilakukan ini bukanlah sesuatu yang membahayakan, malah ini tujuannya untuk kemaslahatan umat kan gitu. Maksudnya untuk mempertemukan pihak-pihak yang mungkin berbeda pandangan dalam satu kebahagiaan kan. Festival kan seperti saya bilang bisa menjadi alat untuk kemudian mempertemukan justru ekspresi-ekspresi yang berbeda ini. Ini apresiasi saya yang pertama itu. Nah, terkait bagaimana kemudian menformat kegiatan ini, saya kira dari diskusi kita sudah tergambar ada dua cara. Yang pertama, kalau yang kemudian akan diambil adalah semangat Muharramnya, semangat tahun barunya misalnya gitu, maka mungkin untuk setiap kali pelaksanaan Muharram kita bisa mengganti topik misalnya dengan mengambil taksonomi objek kemajuan kebudayaan. Jadi pada pelaksanaan tahun 2021 misalnya seni dan manuskrip, mungkin di tahun selanjutnya adalah olahraga tradisional dan permainan rakyat, selanjutnya bahasa, selanjutnya apa lagi gitu loh. Bisa begitu formatnya. Kalau yang dipilih adalah wadah besarnya ini, yaitu kebudayaan Islam. Jadi nanti tema yang akan membatasi, tema setiap tahun yang akan memberi batasan kepada kita. Dan saran saya untuk merangkai temanya satu dengan pelaksanaan 1 dan 2 dan seterusnya, itu bisa diambil taksonomi objek kemajuan kebudayaan. Jadi mungkin nanti akan ada temanya bahasa yang diserap dari kebudayaan Islam misalnya gitu, atau kemudian ada lagi selanjutnya itu temanya adalah permainan tradisional yang juga mendapatkan nafas Islami misalnya begitu. Itu sih cara yang pertama. Nah, cara yang kedua ya tadi Kang Heru juga sudah memberi contoh ya, bisa juga kalau yang mau diambil sebagai sebagai kerangka atau spirit dari kegiatan ini adalah semangat kearifan lokal dalam beragama. Misalnya kita bisa melihat salah satu tokoh ini yang tadi sudah disebut, Haji Hasan Mustafa, sehingga mungkin kemudian festivalnya juga formatnya bisa serupa tadi, dia bisa kemudian merangkum misalnya semangat-semangat yang sama di tempat yang lain gitu. Dari belajar dari sejarah kita, karena di tempat lain saya kira juga ada banyak tokoh seperti Haji Hasan Mustafa ini. Tapi konsekuensinya adalah festivalnya jadi berganti, namanya menjadi mungkin Festival Hasan Mustafa, tapi kemudian menarik juga memberi nama festival serupa itu karena artinya dia terbebas dari keterikatan pada waktu di dalam penanggalan yang berbeda dengan tanggal anggaran. Itu yang pertama. Jadi agak bebas waktunya setiap tahun, bisa disesuaikan dengan keadaan di Garut sendiri. Yang pertama, dan yang kedua, dia jadi tidak dia jadi juga terbuka untuk tafsir bagaimana di tempat lain misalnya tokoh-tokoh yang mirip dengan Haji Hasan Mustafa ini mengembangkan ajarannya dan kemudian berapresiasi atau menerima, menyerap dan kemudian juga dengan lentur menggunakan kebudayaan lokal. Nah, balik ke Festival 1 Muharram, mungkin salah satu format yang saya tadi terlupa adalah misalnya juga melihat jaringan, karena tradisi Muharraman ini hidup di seluruh Nusantara. Jadi di seluruh Nusantara saya kira di semua daerah ada tradisi Muharraman, dan mereka pasti punya juga bentuk-bentuk ekspresi kesenian dan budaya yang terkait dengan Muharram. Jadi kalau akhirnya yang dipilih adalah Muharram, maka jaringannya untuk masa depan itu bisa dibayangkan dengan mencoba menginventarisasi ekspresi-ekspresi Muharraman di tempat lain. Nah,
Saya kira itu dulu komentar saya. Artinya mudah-mudahan setelah ini ada diskusi yang lebih intensif juga teman-teman, bahwa kemudian pilihan kita pada kebudayaan Islam di Nusantara ini kemudian akan kita turunkan dalam format kegiatan serupa apa. Dan karena ini sudah pembicaraan kedua, maka sekaligus saya kira sudah bisa langsung membayangkan siapa orang yang akan bekerja di dalam tim pelaksana kegiatan ini nanti gitu. Tentu saja orang yang tepat untuk bekerja itu selalu berkaitan dengan kerangka dasar kegiatan ini gitu loh. Selalu berkaitan dengan itu. Jadi mungkin sudah bisa dibayangkan nanti siapa yang paling pas menjadi kurator dari kegiatan ini, ya siapa yang juga tepat menjadi tim pengelola pengetahuannya, dan siapa yang kira-kira bisa kita dorong untuk menjadi direktur festival atau yang mengetuai penyelenggaraan festival itu nanti, dan seterusnya. Saya kira di pertemuan itu nanti mudah-mudahan bisa difasilitasi oleh Ibu Sri Rezeki, ya teman-teman bisa mulai membicarakan itu Bu, itu kegiatan kita akan serupa ini. Kemudian kalau tadi Kang Irno kan sebenarnya sudah apa namanya, katanya ini udah hasil musyawarah. Nah, kegiatan itu sudah ada itemnya atau sasarannya atau fokusnya, tetapi belum jelas juga bentuknya, formatnya seperti apa. Mau dalam bentuk pameran, pagelaran, sarasehan atau apa, itu nanti silakan dipetakan oleh teman-teman di Garut. Nah, kemudian sehingga kita juga langsung bisa membayangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan serupa apa, nanti akan duduk di tim pelaksana, sumber daya keuangannya juga akan seperti apa, dari mana saja bisa dihimpun, itu sudah mulai bisa disisir, sudah mulai bisa diraba-raba. Itu komentar saya sementara. Kang Heru, agak panjang lebar, mohon maaf. Kang Heru? Ya, saya pikir Mbak Anti perlu masuk, teman-teman sekalian. Ada satu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kita tadi asik berdiskusi tentang Islam, Sunda, dan seterusnya. Tapi kita juga sekarang berada di era pandemi. Jadi sebenarnya penyelenggaraan kegiatan, apapun itu, termasuk kegiatan kebudayaan, harus memperhatikan protokol tertentu juga. Kita makin terbiasa dengan kegiatan online. Tentu saja itu ada kekurangan, ada kelebihannya, ada wataknya sendiri. Itu juga merupakan pendekatan yang perlu kita pahami bersama apa saja dampak-dampaknya. Mungkin Mbak Anti bisa masuk dari situ atau juga ada komentar-komentar lain, silakan Mbak Anti. Iya, terima kasih teman-teman. Dari Lokakarya kedua ini saya menyampaikan apresiasi untuk semangat dari teman-teman di Garut ya, bahwa memang pada akhirnya kegiatan yang akan diselenggarakan di tahun 2021 itu memang sebuah kesepakatan bersama gitu. Saya melihat beberapa literatur di internet ya, saya Google tentang Festival Muharram di Garut untuk 2019 itu bertemakan mari berhijrah menuju pribadi yang bertakwa. Nah, kemudian saya juga melihat beberapa judul kegiatan festival yang sama itu, jadi Festival Muharram juga gitu namanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu ada di Banyuwangi, itu Festival Muharram. Di Jakarta sendiri juga ada yang namanya Festival Muharram. Kemudian di Kerawang itu juga ada dengan pawai ta'arufnya. Kemudian di Baraka atau di Makassar itu juga ada yang namanya Festival Muharram, kemudian di Banyu Asih itu juga ada, dan ada mungkin beberapa daerah-daerah di Indonesia yang menggunakan judul Festival Muharram. Yang ingin saya garis bawahi seperti ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, justru bagaimana sebenarnya dalam kegiatan ini kita bisa membuat satu icon gitu ya, icon Garut gitu ya, dengan saya belum tahu nanti mau namanya itu mau Festival Muharram atau festival apa, tapi itu bisa ditangkap oleh masyarakat bahwa itu adalah Garut gitu. Jadi dengan kegarutannya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti tematik karena gini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebuah festival itu judul itu menjadi sebuah
keluaran dari gagasan kita bersama gitu. Nah, gagasan kita bersama itu yang menurut saya kita harus sampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat tahu bahwa oh inilah yang Festival Muharram di Garut gitu. Nah, pembedanya apa sih dengan yang di Jakarta? Pembedanya apa sih dengan yang di Banyuwangi gitu. Itu dari saya. Kemudian untuk Lokakarya ini kita cuma punya waktu sampai dengan 4 kali Lokakarya. Jadi mohon progresnya juga bisa dipercepat gitu ya, terutama tentang nanti saya yakin bahwa teman-teman di Garut sudah siap dengan pembentukan tim kerja, dengan perencanaan tim kerja. Jadi nanti di pertemuan berikutnya gitu mungkin kami sudah bisa mendapatkan presentasi atau paparan dari teman-teman daerah tentang bagaimana perencanaan kegiatan di 2021, terutama di masa pandemi ini ya, di masa new normal ini memang kita mendorong kita bisa berkreativitas memaksimalkan digital. Tentunya kita tidak menginginkan bahwa pada akhirnya festival yang kita selenggarakan atau kegiatan kebudayaan yang kita selenggarakan ini itu nantinya akan menimbulkan klaster-klaster yang baru untuk penyebaran pandeminya gitu. Sementara itu saja, mungkin nanti setelah terbentuk tim kerjanya, kita juga harus bicara banyak karena saya tidak menemukan data-data yang cukup lengkap dengan pelaksanaan Festival Muharram Garut 2019 gitu. Karena ya mungkin untuk strategi publikasinya gitu mungkin kita harus pikirkan bersama-sama agar ketika masyarakat luas atau masyarakat Indonesia ingin mencari apa sih sebenarnya Festival Muharram di Garut, terus apa sih yang membedakan dengan festival di Jakarta atau yang di Banyuwangi atau yang di Karawang atau yang di Banyuasin gitu, apa yang membedakan, apa yang menjadi daya tarik kita gitu sehingga orang akan lebih menyenangi atau akan lebih melihat gitu festival Muharram di Garut ini. Itu dulu sih catatan dari saya, Kang Heru dan Mas Dede. Barangkali ada tanggapan dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anti. Ya Pak Asep, silakan. Saya tambahkan ya. Saya sering bicara sama Bu Sri Rezeki, Bu Kabid dari pariwisata tentang ikon untuk kegiatan tahun 2021. Jadi ikonnya itu pencaksilat gitu. Penca itu kan diambil dari bahasa ini ya, dari bahasa Sunda gitu ya, daerah penca gitu. Kalau silah dari bahasa Arab silah. Nyambung. Nah, jadi itu bisa dipadukan menjadi pencaksilat. Jadi antara keislamannya dengan kedaerahannya itu nyambung. Nah, makanya sama Bu Sri saya ngobrol bahwa ini bisa dijadikan ikon pencaksilat, dan lagi Garut itu merupakan daerah pencaksilat yang di event-event sekian banyak event jadi juara. Di antaranya Garut pernah jadi juara umum di 6 kali juara umum di Pasanggiri tingkat pusat. Itu jadi 6 kali juara umum. Dan lagi pernah di Asian Games juga pernah kemarin ikut andil juga dalam meraih medali-medali. Nah, sama Bu Sri saya ngobrol panjang. Nah, mau diangkat Garut itu lewat pencaksilatnya di dalam Festival Muharram ini sebagai ikon. Jadi melalui Pasanggiri pencaksilat di Kabupaten Garut yang mudah-mudahan bisa mempersatukan antara Sunda yang Islami, jadi Sunda dan Islami. Nah itu sering saya bicarakan itu. Nah, Bu Sri mengambil kesimpulan diadakan Pasanggiri pencaksilat itu. Nah, sementara saya sekian dulu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Asep. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang menanggapi? Menambahkan ya. Silakan Pak Darpan. Ya, setelah tadi menyimak beberapa pembicaraan, ini cuma usul-usul saja.
usul buat rekan-rekan di Garut, tampaknya harus ada pertemuan lagi sebagai pekerjaan rumah kita, karena dari sepanjang kita berdiskusi sejak tadi itu memang belum tergambarkan apa sebenarnya yang mau kita usung dari festival ini. Ya bolehlah tadi kita mengambil nama Festival Muharram, tetapi fokusnya mau apa itu juga belum tergambarkan secara jelas. Nah, selain tadi sudah saya sampaikan bahwa harus ada makna dari festival ini, kemudian bentuknya harus jelas juga, jangan sampai ada hal-hal yang bias, misalkan apakah ini festival keagamaan atau festival kebudayaan. Ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau ini festival kebudayaan, artinya fokusnya ikonnya yang diangkat adalah ikon budaya yang bernapaskan agama, bukan sebaliknya, misalkan ikon keagamaan yang bernapaskan budaya, tetapi ikon kebudayaan yang bernapaskan agama ini. Nah, sesuai dengan tadi yang dibicarakan oleh kita tentang gambaran dari festival ini, saya tampaknya lebih setuju apa yang tadi dikatakan oleh Pak Dede tentang cara-cara merumuskan festival ini. Kalau cara satu tadi, misalkan kita tetap mau mengambil festival Muharram dengan mengambil taksonomi dari 10 objek kebudayaan itu, ya harus ditentukan apa objek kebudayaan yang mau diangkat. Dan cara kedua yang tadi disampaikan oleh Pak Dede adalah merujuk pada festival yang tetap namanya Festival Muharram, tetapi menunjukkan tentang Islam yang lokal. Saya lebih cenderung nanti ini masih bahan pemikiran ya, masih bisa diskusikan. Saya lebih cenderung kepada cara yang kedua, itu Islam yang membumi lah, Islam yang lokal. Nah, tampaknya kita juga harus mengapresiasi juga para pendapat-pendapat narasumber tadi tentang apa yang bisa dijadikan ikon dari yang lokal ini dalam Festival Muharram. Ya tidak tahu lah, nanti saya mungkin akan banyak berdiskusi dengan teman-teman, terutama saya ingin juga menyampaikan gagasan-gagasan ini kepada Ibu Kabit. Saya lebih cenderung justru cara yang kedua ini yang diambil, misalkan Festival Muharram dengan mengambil ikon Haji Hasan Mustafa tadi misalnya dengan judul Tribut Tuhan Mustafa atau apa gitu. Dan Hasan Mustafa ini bukan cuma milik Garut sebenarnya, tetapi milik orang Sunda keseluruhan. Karena Haji Hasan Mustafa menyampaikan dakwah, menyampaikan pesan-pesan sufistiknya itu umumnya kebanyakan dalam bahasa Sunda selain bahasa Arab. Dan ini menarik menurut saya, pertama untuk memunculkan nama Haji Hasan Mustafa yang justru oleh orang Garut sendiri tidak begitu dikenal. Dan kedua, karya-karya beliau yang seperti dikumpulkan dalam buku Ayib Rosidi dan bukunya tadi ditunjukkan oleh Kang Ilham itu belum banyak dikupas sebenarnya isinya. Pak Ayib itu cuma mendokumentasikan saja, sementara isinya belum banyak yang mengupas. Ada Kang Jajang Ar-Rahman lah, seorang dokter dari UIN yang pernah membahas ini, dan ini menarik. Dan Kang Jajang pun menganggap bahwa karya-karya Haji Hasan Mustafa itu bagaikan lautan yang perlu didalami palung-palungnya. Nah, itu saran saja sih, selain tadi misalkan apakah jika kita merujuk pada nama satu tokoh, isi
isi dari kegiatannya itu apa, itu juga harus dipikirkan bersama-sama. Itu aja menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini ada Ibu Hijriati Dewi ingin menanggapi. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo? Iya, silakan, Bu. Silakan, Bu. Kecil ya? Terdengar jelas, Bu, suaranya. Kecil ini juga. Bagaimana sekarang? Silakan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah terdengar, Bu. Halo? Ya, Ibu. Kami dengar. Ya. Mungkin di sini cuman masukan aja. Kalau di Dinas Pariwisata itu kan ada beberapa event ya. Ada beberapa kegiatan festival yang sudah membuming. Nah, ini kan di 1 Muharram yang diadakan oleh bidang kebudayaan. Tapi maaf juga di sini, apakah dari keseniannya, bidang keseniannya itu bisa ditampilkan sepertinya kolaborasi waktu itu. Itu sudah diadakan 10 kali dengan melibatkan beberapa kabupaten. Nah, karena sudah tidak ada anggarannya di dinas, maka kami tidak bisa mengajukan lagi. Nah, sekarang dengan 1 Muharram ini gitu. Jadi tadi ada yang dari Ibu siapa tadi yang bilang, apa sih kelebihannya dari 1 Muharram ini yang ada di Kabupaten Garut? Mungkin itu salah satu kalau Muharram yang dijadikan dijadikan untuk di Indosiana ini diajukan, boleh dikatakan seperti itu. Nah, itu mungkin yang harus jadi PR lah. Karena ya tadi itu di setiap kabupaten kita selalu tahu bahwa Muharram itu selalu dilaksanakan. Begitu juga yang tadi kata Pak Irno, bisa seperti itu, tapi kita bukan merekrut, seperti kolaborasi. Kita mengajak lagi kepada kabupaten-kabupaten lain untuk menyelenggarakan atau difestivalkan sepertinya yang dari Jakarta, dari mana, itu di kita gitu, tempatnya di Garut gitu. Mungkin itu aja, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu untuk tanggapannya. Ya, silakan. Ada yang ingin menanggapi kembali, Bapak Ibu? Atau dari Pak Heru, Mbak Anti, Pak Dede? Mbak Hana, kalau menurut saya diskusi kita kali ini sudah cukup produktif. Nah, saya akan memberi beberapa catatan, beberapa poin untuk bahan sebagai isi diskusi kita pada pertemuan ketiga minggu depan. Tanggal berapa ya Mbak Hana? Tolong disalin minggu depan tanggal berapa? Teman-teman sekalian, yang pertama tadi sudah disinggung mengenai tim kerja. Jadi harapannya minggu depan kita sudah bisa mendapat gambaran tentang struktur tim kerja untuk Festival Muharram dari Kabupaten Garut ini. Lalu yang kedua adalah dibutuhkan juga perkembangan hasil koordinasi dengan Disparbud Jawa Barat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan tim kerja itu dan koordinasi dengan wilayah Jawa Barat, maka juga diperlukan penajaman tentang isi kegiatan. Itu yang ketiga. Tadi kita sudah banyak menyebutkan, mendiskusikan poin-poinnya tentang fokus kegiatan. Berbagai bentuk kesenian, pencak silat, tadi dari Pak Asep dan lain-lain. Jadi kalau diibaratkan koki, kita harus mulai menyusun menunya seperti apa. Lalu yang keempat, teman-teman sekalian, bagaimanapun kita harus menyusun juga tentang strategi kegiatan online. Kita harus berasumsi bahwa tahun depan keadaannya masih seperti ini. Maksudnya adalah pertemuan fisik masih dibatasi, perjalanan masih dibatasi, dan seterusnya. Kita harus berasumsi demikian. Nah, semua ini kan salah satu dampaknya adalah pengalaman kita akan ruang itu menjadi berbeda. Ada seorang profesor dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB namanya Yasraf Amir Piliang menulis buku judulnya Dunia yang Dilipat. Nah, kurang lebih yang didiskusikan dalam buku itu adalah pengalaman tentang ruang. Ya, contohnya sekarang
Mbak Anti ada di Jakarta, saya di Bandung, Mas Dede ada di Padang Panjang, Sumatera Barat sana, jadi beda pulau, berhadapan dengan teman-teman di Garut. Saya di teras rumah saya, teman-teman entah di mana, ada yang di rumahnya, yang di kantor, dan lain-lain. Ruangnya dilipat, kita tiba-tiba bertatap muka melalui layar. Nah, tadi kita membicarakan tentang cakupan kegiatan, ada keinginan untuk membuat misalnya Garut menjadi pusat dari seni-seni Islam atau perayaan Muharram atau yang manapun pilihannya, sebenarnya itu di tangan teman-teman sekalian, bukan di tangan kami. Tapi intinya adalah cakupan kegiatannya meluas, minimal skala nasional. Nah, dalam kondisi sekarang, cakupan kegiatan itu bisa dibuat meluas tanpa kehadiran fisik, yang artinya kita membuat kegiatan online. Nah, itu perlu dipikirkan bagaimana strateginya. Kalau misalnya perlu berkonsultasi dengan kami, ada sejumlah narasumber di platform Indonesiana yang ahli dalam hal ini. Mbak Anti salah satunya, punya pengalaman banyak untuk meramu kegiatan secara online. Bisa dilakukan di luar forum ini. Juga Bapak Ibu sekalian terkait pengarsipan, tadi Mbak Anti sudah menyebutkan. Kalau misalnya memang kita membayangkan kegiatan yang kita selenggarakan ini berumur panjang, maka perlu kiranya strategi publikasi yang sekarang ini memang sebagian besar juga dilakukan lewat platform online. Jadi kalau misalnya kita memanfaatkan search engine, ya mesin pencari di Google, maka data-data dari kegiatan sebelumnya itu akan muncul. Tadi Mas Dede misalnya menyebutkan tentang Festival Fulan Fehan dan Festival Pohorai, itu ada 2 festival berkaitan dari Kabupaten Belu. Arsipnya masih bisa dicari secara online gitu kan. Tadi saya menyebutkan tentang Festival Seni Multatuli dari Kabupaten Lebak. Arsipnya juga ada secara digital. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kurang lebih itu. Jadi kalau dalam struktur tim kerja yang kami rekomendasikan, kalau teman-teman perlu tentang materi pengantar platform Indonesiana bisa dikirim juga. Di situ ada struktur tim kerja, ada namanya tim pengelolaan pengetahuan yang bertanggung jawab terhadap riset dan pendokumentasian. Nah, itu penting untuk jejak-jejak digital. Itu saja 4 poin untuk bekal kita minggu depan dari saya, Mbak Hana. Rasanya cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru. Dari Pak Dede, ya silakan Pak. Iya, sudah disebutkan Heru, saya kira bahan yang penting untuk diskusi kita minggu depan, Bapak Ibu semua. Mungkin saya mau menambahkan bahwa setidak-tidaknya ada 2 bidang yang minggu depan itu kita harapkan sudah ada. Yang pertama adalah bidang pengelolaan pengetahuan. Gambaran sekilasnya tadi sudah diberikan. Teman-teman yang berada di tim pengelola pengetahuan ini adalah mereka yang akan menghimpun sebanyak mungkin informasi perihal kebudayaan di Garut, lebih khusus lagi nanti informasi perihal seni-seni yang bernafaskan Islam yang akan menjadi tentu saja akan menjadi referensi untuk kemudian menata program di dalam kegiatan kita, apapun namanya nanti yang disepakati gitu. Jadi tim pengelola pengetahuan lah sebenarnya sumber dari programasi atau pembuatan program di dalam kegiatan. Tim itu biasanya ada pertanyaan, apakah orang-orang yang banyak tahu seperti Kang Cecep, Pak Cecep, Pak Asep, kemudian Kang Darpan sebaiknya berada di tim pengelola pengetahuan? Dari pengalaman, saya justru menyarankan beliau tidak berada di tim pengelola pengetahuan, melainkan menjadi narasumber dari tim pengelola pengetahuan. Karena apa? Kalau dia sudah berada di tim pengelola pengetahuan, pengetahuan itu sudah ada dalam kepalanya, biasanya nggak keluar. Gitu. Tidak disebarkan, tidak bisa didokumentasikan. Jadi saya kira lebih baik mencari anak-anak muda yang punya kegandrungan meneliti budaya, kegandrungan untuk mencari tahu informasi yang sebanyak mungkin tentang kebudayaan di daerahnya sendiri. Lalu Pak Cecep, Pak Asep, dan Kang Darpan misalnya bisa menjadi narasumber utama mereka. Jadi dari 3 orang ini misalnya, ya, ini hanya contoh saja, mohon maaf kalau nanti ada tak tersebut, misalnya Kang Irno juga sebenarnya bisa jadi narasumber, mereka dimintai informasinya dari mereka, gitu, dari bapak-bapak ini. Itu tim yang pertama, tim pengelola pengetahuan.
Saya nggak tahu, tergantung kebutuhan, bisa berdua, bertiga, terserah. Nanti silakan aja Bu Sri Rezeki dan teman-teman di Garut yang lain berdiskusi. Nah, tim yang kedua, tim yang juga tidak kalah pentingnya dan biasanya jarang ada di dalam kegiatan-kegiatan budaya kita, itu namanya tim kurator. Tim kurator adalah mereka yang akan merumuskan konsep kegiatan, tema kegiatan kita, dan kemudian merencanakan butir-butir program apa saja yang harus ada, dan kemudian bagaimana dia dipresentasikan. Apakah harus, kalau ini harus dibuat jadi pameran, ini harus dibuat menjadi pagelaran, ini harus dibuat jadi sarasehan. Nah, mereka yang menentukan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah merancangkan bungkus yang punya nilai jual sebagaimana yang dikatakan Mbak Anti. Itu tim kurator harusnya nanti bisa membantu kalau teman-teman sudah diangkat belum resmi mungkin sekarang karena belum mungkin ada SK dan lain-lain, tapi sudah dicalonkan menjadi kurator kegiatan, maka nanti teman-teman itu yang bisa merumuskan bahwa misalnya sebenarnya kan ada indikasi dari Mbak Anti, meskipun tidak secara tegas dikatakan, tapi menggunakan kata muharram saja, itu akan membuat festival menjadi agak kurang punya nilai jual. Sebenarnya itu yang ingin disampaikan Mbak Anti. Karena nama festival yang sama ternyata tersebar di seluruh Nusantara, sebagaimana dugaan saya tadi. Tradisi muharraman itu pastinya tersebar di seluruh Nusantara, bukan hanya di Indonesia. Malaysia, Brunei juga punya tradisi yang mirip. Gitu. Nah, tim kurator nanti mudah-mudahan bisa memikirkan ini baik-baik. Nggak tahu apakah mau ditambahi kata muharramnya, nggak tahu, ataukah justru misalnya merasa lebih strategis kalau memilih nama Haji Hasan Mustafa dan lain-lain. Silakan tim kurator nanti berdiskusi. Jadi 2 tim itu yang saya kira Bu Sri Rezeki mohon difasilitasi agar teman-teman bisa berdiskusi dan nanti jadi bisa memetakan siapa yang sebaiknya berada di pengelola pengetahuan, siapa yang akan menjadi narasumber dari pengetahuan itu, dan siapa yang akan duduk di tim kurator. Itu saja tambahan saya, Mbak Ana. Lebih panjang dari yang saya tambahkan memang. Terima kasih, Mbak Ana. Baik, terima kasih Pak Dede. Ya. Mbak Anti, silakan. Iya, dari saya mungkin nggak banyak ya. Saya sih tetap mengharapkan nanti di pertemuan Lokakarya ketiga yang hari ini hadir, itu bisa hadir kembali gitu. Saya nggak tahu jumlah peserta yang ada di grup WhatsApp itu berapa orang, kemudian yang memang benar-benar hadir mengikuti Lokakarya 1, 2, dan nanti seterusnya itu berapa persen jumlahnya dari jumlah grup WhatsApp yang ada. Mungkin untuk pertemuan ketiga nanti kita bisa semoga ya bisa mendapatkan penajaman konten kegiatannya, kemudian bisa juga mungkin mulai dirancang-rancang gitu, mana yang akan diselenggarakan secara daring, kemudian mana yang secara luring dengan protokol kesehatan, atau yang merupakan hibrid dari kombinasi keduanya gitu. Saya pikir Garut sudah luar biasa gitu ya, artinya gotong royongnya sudah tampak, kemudian kebersamaannya juga sudah jelas terlihat. Tinggal bagaimana kita bisa mengkerucutkan kira-kira kegiatan atau festival yang akan kita laksanakan di tahun 2021 itu apa gitu. Karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan gitu, karena begitu saya klik Festival Muharram itu ternyata banyak sekali gitu daerah-daerah yang menggunakan judul tersebut. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas pertemuannya. Saya kembalikan ke Mbak Hana. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anti. Ya, kalau untuk minggu depan, insya Allah kita akan bertemu kembali di tanggal 21 Oktober 2020. Dan untuk PR-PR-nya minggu depan, jika bisa saya berikan pointernya, yaitu pertama pembentukan tim kerja. Paling tidak sudah ada 2 bidang, yaitu bidang pengolahan pengetahuan dan juga kurator. Lalu pertemuan kembali dengan Provinsi Jawa Barat. Lalu penajaman isi kegiatan atau konten kegiatan. Mana yang bisa dilaksanakan dengan daring, mana yang harus dilaksanakan secara luring, tetap dengan protokol kesehatan. Lalu begitu juga dengan strategi kegiatan online atau daringnya akan seperti apa.
Baik, jika itu saja yang tadi disampaikan untuk sesi selanjutnya yang akan kita bicarakan. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, juga Bapak Ibu peserta lokakarya pada siang hari ini. Ini saya tutup untuk sesi siang hari ini. Jika memang masih ada tanggapan atau sharing, bisa dilanjutkan di WhatsApp group. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya di chat Zoom-nya. Baik, terima kasih. Saya mewakili tim teknis yang bertugas pada hari ini. Mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kontribusi Bapak Ibu dalam sesi kali ini. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan pada hari ini bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan minggu depan kita sama produktifnya seperti hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nuhun, Kasadayana, semua. Sampurasun. Pak Cecep, Pak Asep, Kang